Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbil zidna ilma warzuqna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, Bu absen dulu ya. Baik, Bu. Ibu tinggalan ini. Amara, Hadir, Bu. Bulan, Hadir, Bu. Ramadana, Hadir, Bu. Awalski. Kemana dia Gonda sekolah? Sakit, Bu. Sakit. Semoga cepat sembuh ya. Amin. Baik, sampahnya banyak sekali anak-anak, silakan dibuang dulu. Pilih. Silakan dibuang. Tong sampahnya di luar. Ya, sudah siap untuk belajar. Sudah, Bu. Ada yang tahu kita belajar apa siang hari ini? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Kalau minggu lalu kita bahas tentang apa? Iman. Oh ya, maaf, mematuhi kedua orang tua. Lanjut. Siang hari ini kita membahas mengenai ini tidak ada kapur ya. Ulan, hapus dulu Ulan. Seharusnya kalian sebelum masuk itu bersihkan kelas, hapus papan tulisnya jadi nggak. Bawa Rizky, Bu. Jadwal tiket, Bu. Rizky tak masuk. Ya mungkin dia lagi sakit. Izin, Bu. Keluar, Bu. Ya, jangan lama-lama ya. Baik, Bu. Kita belajar mengenai betapa otentiknya kitabku. Ada yang sudah pernah dengar tentang judul ini? Belum, Bu. Baik. Ibu jelaskan.
etimologi kata mukjizat itu ialah yang berbentuk isim fa'il yang berasal dari kata a'jaza yu'jizu, i'jazan, mu'jizan, mu'jizatun. Jadi ada 5 yang berarti melemahkan dan mengalahkan lawan. Itu arti dari mukjizat. Mukjizat itu hanya diberikan kepada nabi. Semua nabi itu Allah kasih mukjizat. Contohnya kita ambil satu contoh dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu Allah kasih mukjizat apa? Al-Quran ya. Iya Bu, kitab suci. Kitab suci Al-Quran yang diturunkan Di melalui Nabi Malaikat melalui Malaikat Jibril untuk disampaikan ke Nabi Muhammad SAW. Nanti dari Nabi Muhammad itu akan diperluas lagi untuk disampaikan kepada umat muslim. Dari zaman Nabi masih hidup sampai nanti akhir zaman itu, kalau Al-Quran itu tetap terjaga keasliannya, kemurniannya tetap terjaga. Itu bedanya Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain seperti Zabur, Injil, dan Taurat. Mereka biasanya selalu dirubah. Itu. Kita akan masuk ke sana. Terus ada macam-macam mukjizat. Mukjizat itu ada mukjizat hissi. Mukjizat hissi itu mukjizat yang dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dicium oleh hidung, diraba oleh tangan, dan dirasa oleh lidah. Contohnya seperti contohnya seperti mereka yang bisa menggunakan kecerdasan akal atau pikiran. Itu termasuk mukjizat buat diri kita sendiri sebenarnya. Tidak diumumkan untuk, misalnya kayak Nabi Muhammad itu kan ada sejarahnya bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah melalui Malaikat Jibril untuk disampaikan ke Nabi kita, Nabi Muhammad gitu. Itu yang pertama, yaitu mukjizat hissi. Ini papan tulisnya, papan tulisnya kakunya tinggal sedikit ya. Mukjizat hissi. Ditulis ya. Yang penting-penting ditulis. Yang tidak paham nanti ditanyakan di akhir pembelajaran. Yang kedua yaitu mukjizat maknawi. Mukjizat ini dapat dicapai dengan kecerdasan pikiran. Karena orang tidak akan mungkin mengenal mukjizat maknawi melainkan orang yang berpikir, yang mempunyai akal sehat, cerdas, bermata hati, dan berbudi luhur. Untuk mencapai mukjizat maknawi ini, kita harus menggunakan akal pikiran untuk mencapainya. Maka bisa disebut juga mukjizat akli atau mukjizat rasional, masuk akal gitu. Terus ada perbedaan antara mukjizat hissi dan mukjizat maknawi. Yang kedua, mukjizat maknawi. Mukjizat maknawi. Perbedaannya apa? Yaitu bersifat universal dan internal atau abadi, yakni berlaku untuk semua umat yang ada di muka bumi dari awalnya mukjizat itu diturunkan kepada para nabi sampai akhir zaman nanti, yaitu pada hari kiamat.
Itu tentang macam-macam mukjizat. Selanjutnya Ibu lanjut ke pengertian ijazul Quran. Ada kapur lagi ya. Ijazul Quran. Ijazul Quran ini diletakkan dengan kitab suci Al-Quran. Ia bisa memiliki dua konotasi. Yang pertama yaitu lemahnya manusia untuk merumuskan suatu ungkapan atau kalimat yang dapat mendatangi ayat-ayat Quran, baik secara individu maupun secara kolektif. Mukjizat Al-Quran ini juga bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran pada manusia bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekaligus merupakan bukti kerasulan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena kan Nabi Muhammad itu Nabi terakhir, tidak akan ada Nabi lagi selain Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya Ibu lanjut membahas mengenai aspek-aspek kemukjizatan. Aspek-aspek kemukjizatan secara garis besar yang pertama yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa dalam Al-Quran. Biasanya kalau kita membaca terjemahan atau arti dari Al-Quran itu sulit dipahami gitu kan. Itu karena Al-Quran mempunyai gaya bahasa yang khas dan tidak dapat ditiru oleh para sastrawan Arab karena susunan yang indah yang berlainan dengan setiap susunan dalam bahasa Arab. Itu jadi bahasa Arab mempunyai bahasa tersendiri yang tidak dimiliki oleh sastrawan-sastrawan manapun, meskipun itu sastrawan Arab sekalipun gitu. Lanjut mengenai isi kandungannya. Isi kandungan kemukjizatan Al-Quran ini dapat dilihat di berbagai hal, yaitu yang pertama, Al-Quran mengungkapkan berita-berita yang bersifat gaib. Tahulah kalian gaib itu seperti apa? Kan kita antara percaya dan tidak kan. Kalau kita terlalu percaya kepada hal-hal gaib, dibilangnya nanti syirik. Tuh. Terus di sini ada hadis dari Quran surah Yunus ayat 92 yang berbunyi fal yauma nunajjika biyadanika litakuna liman khalfaka ayatan wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun, yang berbunyi maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Ini surah itu. Jadi isi kandungan dalam surah ini dapat Ibu simpulkan bahwa sebelum adanya kita ke muka bumi ini sudah ada manusia juga yang sudah Allah kasih misalnya pelajaran untuk hidup ke depannya lah gitu. Jadi kita punya gambaran gitu untuk hidup kita yang di masa yang akan datang. Terus dapat juga disimpulkan dalam ayat tersebut menceritakan tentang Fir'aun yang diawetkan dengan cara dibalsem sehingga utuh sampai sekarang. Jadi jasadnya Fir'aun itu
utuh sampai sekarang. Hal itu bersifat gaib katanya. Dalam Al-Quran disampaikan seperti itu. Karena tidak ada orang yang mengenalnya. Akan tetapi berita Al-Quran itu ternyata terbukti kebenarannya kemudian. Nanti akan dibuktikan apa jasad Fir'aun itu oleh Allah setelah hari kiamat. Bahwa memang masih utuh gitu jasadnya Fir'aun. Cuman kita belum mengetahui tentang kebenarannya. Jadi kayak bersifat gaib antara oh itu ya ke tidak ya gitu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan apa yang sudah Ibu sampaikan mengenai kemukjizatan Al-Quran? Bu, sekarang mau nanya Bu, Silakan Amara. ini kan Ibu bilang tuh kalau kayak semacam kayak kita kan itu susah kan mau percaya karena mau percaya atau enggak. Nah, sedangkan kayak itu tuh ada gitu kan. Nah, macam mana pula yang kayak tadi yang dijelaskan tentang Fir'aun yang Masih utuh masih jasad. ada utuh jasadnya, apakah memang ada pernah ada orang yang lihat atau memang semacam kayak gaib hanya orang tertentu yang bisa lihat? Dari penjelasan yang Ibu ketahui ya, ambil kesimpulannya pasti ada orang yang tahu. Cuman mungkin para di masa yang Fir'aun masih hidup atau Fir'aun yang sudah mati gitu kan, bahwa jasadnya itu masih ada utuh gitu. Nanti jasad untuk apa ya kan bersifatnya gaib. Supaya kita itu percaya bahwa jasad Fir'aun masih utuh itu nanti akan dibuktikan Allah pada saat hari kiamat gitu. Jadi kan bersifatnya gaib. Mungkin kalau saat ini ditanya di hidup yang sekarang ya, kalau ditanya ada yang tahu atau melihat itu pasti nggak ada yang tahu. Tapi kalau zaman dahulu, insya Allah kayaknya tahu gitu. Terus kenapa ini kan juga udah diceritakan di dalam Al-Quran, sudah menjadi kisah. Ada pertanyaan lagi? Atau amanah masih ada yang tidak dipahami dari penjelasan Ibu? Tidak ada sih Bu. Iya tadi tidak. Bu, Bu saya mau nanya. Oh iya, silakan Murasana. Kan Ibu tadi bilang berdasarkan yang Ibu ketahui kan memang Fir'aun tuh akan dibuktikan jasadnya setelah hari kiamat. Ya. Tapi kalau misalnya yang saya tahu tuh Bu, bukankah emang di Al-Quran itu kan udah ada penjelasannya bahwa emang Fir'aun itu memang tidak diterima di bumi gitu. Tapi bukankah emang itu benar-benar nyata sampai sekarang ya Bu? Setahu saya sih seperti itu Bu. Terima kasih. Oh iya Murasana, pintar sekali Anda. Sebenarnya seperti itu. Apa ya, intisari dari jasanya Fir'aun masih utuh karena tidak diterima di bumi kan. Seakan-akan bumi itu menolak untuk adanya jasad beliau di dalam tanah gitu kan. Jadi Allah masih simpan untuk kita berkaca sebenarnya. Ternyata Fir'aun itu kan adalah orang yang sebenarnya beliau itu baik, tapi karena beliau tidak pernah sakit, jadi dia mengakunya Tuhan gitu. Itu sebenarnya gambaran untuk kita bahwa kita itu tidak boleh merasa sombong akan apa yang kita punya gitu. Kita merasa sehat, tidak pernah Allah kasih, padahal sebenarnya dalam hidup ini sudah Allah atur sehat dan sakitnya kita gitu. Sudah bisa dipahami? Bisa Bu. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu ingin bertanya kepada kalian ya mengenai apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Ya Bu. Yang dimaksud mukjizat isi itu apa tadi kata Ibu? Mukjizat isi. Kan mukjizat itu ada dua. Mukjizat yang tampak oleh mata, sebenarnya mukjizat itu dirasakan oleh kita. Kalau kita bilangnya bukan mukjizat,
karena mukjizat itu hanya dimiliki oleh para nabi. Tapi kalau kayak agama lain, ketika mereka misalnya sakit parah sampai beberapa tahun, ketika mereka berobat sembuh, itu adalah mukjizat bagi mereka. Sebenarnya itu rasa ungkapan syukur mereka. Jadi mereka nyebutnya mukjizat. Sebenarnya dalam kalau di kalangan kita bukan mukjizat, tapi ya rasa syukur biasa gitu. Tapi kita tetap bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Sebenarnya seperti itu. Ini mukjizat isi yang terlihat oleh mata, yang dirasakan oleh badan kita, bisa diraba. Misalnya ini, ibu sehat. Ini bisa dipegang bahwa ibu itu benar-benar sehat gitu. Ya, bisa berdiri, bisa melihat keadaan sekitar, itu mukjizat untuk diri kita. Ya, udah bisa dipahami. Ya Bu. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu ambil kesimpulan sedikit mengenai betapa otentiknya kitabku dan mengenai kemukjizatan. Yang pertama itu, mukjizat adalah keistimewaan yang diberikan Allah kepada umat Islam bukan kepada umat Islam. Mukjizat adalah keistimewaan yang diberikan Allah kepada para nabi dan rasul, berupa sesuatu yang luar biasa yang tidak kita rasakan, yang berfungsi sebagai bukti kebenaran risalahnya, bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu mempunyai kekuasaan atas umat-umatnya yang ada di muka bumi, bahwa mereka adalah benar-benar utusan Allah yang bertujuan untuk melemahkan dan mengalahkan musuh yang menentangnya. Ini berlaku pada waktu zaman Nabi ya, untuk membuktikan bahwa Allah itu ada meskipun tidak ada wujud. Tapi dengan bukti adanya Allah itu ya kita, bumi beserta isi-isinya. Seperti itu. Terus Al-Quran sebagai mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW, menjadi bukti kerasulan beliau. Terbukti tidak ada seorang pun yang dapat membuat semisalnya. Yang ketiga, aspek kemukjizatan Al-Quran terletak pada dua hal. Yang pertama yaitu aspek gaya bahasa dan uslubnya yang sangat indah dan menakjubkan. Sangat berbeda dengan gaya bahasa atau uslub bahasa Arab yang ada. Terus yang kedua, aspek isi kandungannya tidak mungkin dibuat oleh manusia. Jadi yang ada di dalam Al-Quran, arti dan kandungannya itu Allah yang membuatnya, cuma melalui perantara malaikat Jibril untuk disampaikan ke Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad itu menyampaikan kepada umat-umat muslim. Yang tidak mungkin dibuat oleh manusia diantaranya yaitu berita tentang hal-hal gaib, baik berkenaan dengan peristiwa yang telah lampau maupun yang akan terjadi di dunia ini sampai hari akhir. Itu yang dapat Ibu simpulkan mengenai betapa otentiknya kitabku. Kitab kita adalah kitab Al-Quran. Sudah ditulis? Kalau belum, ditulis dulu, Bu. Setelah ini Ibu akan kasih tugas ya. Ya Bu. Mengenai ini. Ibu kasih soal untuk minggu depan ya, soalnya ada 5.
Ibu detail saja kali ya. Ya Ibu. Udah selesai tulis di depan? Udah Bu, udah. Yang pertama yaitu soal. Soalnya yaitu sebutkan mukjizat Nabi Muhammad yang kalian ketahui, yang Anda ketahui. Sebutkan mukjizat Nabi Muhammad yang Anda ketahui. Sudah? Belum Bu. Sudah Bu. Yang kedua, apakah yang dimaksud ijazul Quran? Sudah? Apakah yang dimaksud ijazul Quran? Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. Soalnya 3 saja ya. Dikerjakan, jangan sembarangan. Harus dikerjakan dengan betul-betul karena berpengaruh dengan nilai kalian. Baik Ya Bu. Bu. Sebelum Ibu tutup, Bu mohon maaf jika ada salah kata, karena kesalahan itu datangnya dari saya pribadi dan kelebihan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi